Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 13 akan mempresentasikan hasil review jurnal analisis mitigasi keselamatan dan kesehatan kerja K3 pada Pertamina EP Region Cepu Jateng dengan metode hazard dan operability, di mana ada anggota saya yaitu Andre Masaid, saya sendiri Alfi Cornelia, dan juga Muhammad Husnul Hidayat. Pendahuluan, di mana keselamatan dan kesehatan adalah faktor utama terpenting bagi citra perusahaan di bidang minyak dan gas. Oleh karena itu, efek yang akan ditimbulkan tentunya akan berdampak ke masyarakat, investor, dan pekerja lainnya, menurut Rodi Al 2017. Dan untuk mitigasi risiko dalam meminimalisasi sebuah kejadian kecelakaan di tempat kerja, mana dapat teratasi dengan cara memanajemen risiko. Proses kegiatan ini dilakukan pada PT Pertamina EP Region Cepu, bahwasanya tempat dilakukannya proses produksi gas dari sumur penampungan minyak mentah. Di sini sangat rentan terjadinya kecelakaan kerja, di mana gas tersebut dialirkan dari sumur ke header manifold menuju ke separator. Lokasi PT Pertamina EP Region Cepu ini merupakan lokasi yang sangat rawan. Oleh karena itu, tingkat kebakaran yang ditimbulkan tentunya tinggi, karena disinilah tempat proses eksplorasi dan penampungan minyak mentah. Oleh karena itu, metode HACCP sangat dibutuhkan dalam proses pencegahan dan menanggulangi kebakaran yang ada di PT Pertamina EP Region Cepu. HACCP bertujuan untuk meninjau proses dalam sebuah operasi secara sistematis dalam penentuan proses konsekuensi yang tidak diinginkan. Selanjutnya, identifikasi masalah menggunakan diagram Fishbone. Adapun aspek-aspek berdasarkan pemicu permasalahan ini yang terdiri dari kebocoran, kesalahan operasional, kesalahan pemeliharaan, kesalahan teknis, dan kegagalan peralatan instrumen yang memicu kebakaran pengolahan gas. Next. Selanjutnya, metode. Kita menggunakan metode HAZOP, yang dimana digunakan pada analisis ini menggunakan metode HAZOP atau Hazard and Operability Study. HAZOP ini berfokus pada resiko yang terjadi saat menganalisis struktur yang beroperasi langsung untuk dapat memperbaiki penyimpanan pada sistem yang ada. Selain itu juga ada pun beberapa hal yang diingat setelah menganalisis, diantaranya merancang serta merencanakan proses prosedur secara teliti dan hati-hati, dan juga memperhatikan kinerja sistem secara berkala. Selanjutnya adapun tahapan-tahapan metode HAZOP. Yang pertama, melakukan survei pendahuluan terkait penelitian studi ini, yang dimana bertujuan untuk melihat gambaran serta kondisi yang terjadi pada area yang dijadikan objek penelitian paper ini. Yang kedua, melakukan studi literatur terkait tujuan dari penelitian ini, yang dimana mempermudah mempelajari serta menganalisis dari teori yang relevan dari masalah yang ada. Yang ketiga, identifikasi masalah. Berfungsi sebagai pencari titik-titik tertentu yang menjadi pusat atau penyebab dari timbulnya hazard. Yang keempat, perumusan masalah, berupa identifikasi bahaya yang terdapat pada kondisi yang sebenarnya. Yang kelima, tujuan penelitian, berisikan hasil akhir yang diharapkan dapat terselesaikan setelah pengalihan laporan penelitian ini. Next. Selanjutnya, penilaian risiko. Merupakan pandangan menyeluruh di tempat kerja untuk mengidentifikasi hal-hal, situasi, proses yang dapat menyebabkan kerugian, terutama bagi orang-orang. Risiko adalah suatu kemungkinan terjadinya kecelakaan dan kerugian pada periode waktu tertentu atau siklus operasi tertentu. Untuk risk matrix dapat dilihat pada gambar 1, dan tabel penilaian kriteria, likelihood, dan severity masing-masing dapat dilihat pada tabel 1 dan 2. Oke, selanjutnya yaitu studi literatur. Dari studi literatur ini dapatkan definisi dari HACCP. HACCP sendiri identik dengan istilah what if, di mana merupakan teknik komunikasi yang disajikan dalam bentuk diskusi, analisis, dan pencatatan risiko. Ataupun terminologi dari HACCP yaitu ada cause atau penyebab, kemudian ada konsekuensi, kemudian ada safeguard atau usaha pelindungan, kemudian ada action atau tindakan, nota atau titik studi, kemudian ada severity, likelihood, risk atau risiko. Kemudian tujuannya adalah untuk mengidentifikasi risiko yang terkait dengan operasi dan pemeliharaan sistem serta identifikasi masalah potensial. Next.
Oke, untuk langkah-langkahnya terdapat 6 langkah-langkah, yaitu pertama membentuk tim HAZOP yang terdiri dari berbagai bidang, kemudian yang kedua yaitu menentukan lingkup dan tujuan serta tanggung jawab, kemudian yang ketiga yaitu mengetahui dari masing-masing tanggung jawab, yang keempat yaitu menentukan jadwal, waktu identifikasi, studi dan pengumpulan data, kemudian mengidentifikasi dan pengumpulan data, dan yang terakhir yaitu membuat hasil laporan hasil studi dan identifikasi. Hasil dan pembahasan. Next. Nah, untuk hasil pembahasan ini diambil dari pengamatan yang dilakukan dari beberapa studi literatur yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Nah, untuk pengolahan data kami menggunakan dengan pengelompokan risiko, yakni yang pertama dengan mempertimbangkan likelihood, kemudian ada severity atau konsekuen, kemudian juga ada analisa yang merupakan hasil untuk mengetahui besaran risiko, kemudian ada warna yang menjadi indikator pengelompokan, dan ada risk level. Nah, analisis sumber hazard. Nah, berdasarkan dari analisis yang dari perhitungan kelompok kami, didapatkan risk level, yaitu ada risk level yang rendah, kemudian ada risk risiko yang sedang, dan hingga risiko yang tinggi. Nah, untuk rekomendasi perbaikan dari berdasarkan pengelompokan risiko tadi, terdapat 6 sumber risiko yang memiliki risk level yang ekstrim, yaitu dari kegagalan pendingin, percikan api, kemudian ada SOP, tekanan tidak stabil, kebocoran pipa, dan cairan yang mudah terbakar. Sehingga kami merekomendasikan yang pertama yaitu menekankan kembali kepada SAF terkait standar operasional atau SOP, kemudian mengadakan pelatihan K3 minimal 1 minggu sekali, dan membuat safety talk di mana untuk menjadi wadah saran dari pekerja untuk perusahaan setiap 1 minggu sekali. Oke, dari kesimpulannya, dari hasil pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwanya ada 5 sumber hazard, antara lain ada kegagalan peralatan instrumen, kesalahan pemeliharaan, kesalahan operasional, kesalahan teknis, kebocoran pada area kerja Pertamina EP Region Val Cepu Jawa Tengah, sehingga menyebabkan kebakaran di pengolahan gas blok Cepu Pertamina. Setelah proses observasi menggunakan beberapa studi literatur yang diperoleh dari buku, jurnal, dan akses internet, kemudian dikelompokkan sumber hazard, frekuensi, dan melakukan pengolahan dengan mempertimbangkan kriteria likelihood, severity atau consequence, warna indikator pengelompokan risiko, dan risk level, sehingga didapatkan hasil pengelompokan risiko yang digunakan untuk menganalisis sumber hazard. Untuk rekomendasi perbaikannya dapat diberikan diantaranya yang pertama, menekan kembali kepada staf terkait standar SOP, mengadakan pelatihan K3 minimal 1 minggu sekali, dan yang terakhir ada membuat safety talk di mana kegiatan tersebut menjadi wadah saran dari pekerja untuk perusahaan setiap 1 minggu sekali. Ini untuk daftar pustakanya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.